Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada dosen hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh Reza Shah, kemudian juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Pak Dian Wirenjurit, serta anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsul Rizal yang nanti akan bergabung bersama dengan KB. Sementara yang sudah hadir di sini sudah ada Pak Teguh Reza Shah dan juga Pak Dian. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Mbak Risa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Tabak. Saya pertama langsung saja ingin ke Pak Reza. Pak Reza, kita lihat begitu ya rangkaian dari prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Begitu kita lihat ini di tengah situasi yang tampaknya kalau di Timur Tengah begitu ya, di kawasan masih memanas. Tapi tampaknya Iran justru mengundang banyak negara untuk hadir. Anda melihatnya, adakah pesan yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Iran terkait dengan kondisi ini, Pak Reza? Pertama, kalau saya merunut pada statement Ketua DPR Iran, beliau mengatakan kegiatan seluruh prosesi pemakaman ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam sejarah Iran. Dan dari sinilah kami akan membuat kebijakan-kebijakan masa depan kami. Jadi saya perhatikan, hadirnya para pemimpin dunia itu ke Iran, itu dampaknya besar sekali. Pertama adalah pengakuan bahwa Iran adalah negara yang berdaulat, berwibawa, dan mampu mempertahankan dirinya dari serangan adik kuasa. Kedua juga untuk menyatakan keikhlasannya bekerja sama dengan Iran untuk suatu kehidupan internasional di masa depan. Ketiga, untuk menyatakan duka mendalam dari pemerintah, masyarakat, dan rakyat yang diwakili. Cuman tentunya ada juga peluang. Keberadaan di Iran itu memungkinkan negara-negara tertentu melakukan dialog-dialog bilateral dengan perwakilan pemerintah Iran, kemudian berdialog bilateral dan multilateral dengan negara-negara yang juga ada di situ, kemudian juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa Iran itu bukanlah negara yang perlu ditakutin. Iran adalah negara yang bersahabat, negara yang berdaulat, dan negara yang berkeadaban tinggi. Dan kita lihat bersama, wafatnya pemimpin ini benar-benar dihikmati oleh puluhan juta rakyat Iran sendiri. Ini menunjukkan bahwa Iran itu bersatu. Dan ini juga peringatan bagi Amerika Serikat yang hari kelahirannya diperingati hari ini, tanggal 4 Juli, berbarengan dengan 1 minggu masa penguburan itu. Jadi untuk itu saya dapat katakan bahwa hadir dalam kegiatan ini sangatlah penting, dan Iran sudah membuat rencana yang sangat detail, di mana bahkan untuk delegasi yang datang diberikan ayat-ayat suci yang khas sesuai dengan bagaimana suasana kebatinan Iran kepada mereka. Misalnya kepada Pakistan, semangatnya adalah persaudaraan, di mana diiringi juga dengan doa, semoga apa yang dilakukan itu berhasil di awal dan juga berhasil di akhir. Tentunya ada penghargaan dari Iran atas diplomasi Pakistan saat ini. Kemudian juga kepada Saudi Arabia juga disampaikan ayat-ayat yang intinya mengatakan sebesar apapun kekuatan lawan, tapi kalau Tuhan bersama kami, maka kami akan menang. Jadi ini adalah hal-hal psikologis yang hanya bisa disyukuri oleh mereka yang datang. Jadi bagi negara yang tidak terwakili, ya tentunya mereka tidak mengetahui bagaimana suasana kebatinan pemerintah dan masyarakat Iran atas negara mereka. Karena itulah saya pikir kita sangat berharap perwakilan Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri dan juga pimpinan MPR itu dapat menunjukkan rasa sayangnya kepada Iran yang saat ini sedang berada pada duka yang sangat dalam. Demikian. Betul. Sebelum saya ke Pak Dian, Pak Reza tadi kan Anda sudah mention begitu ya, sudah menyebutkan terlebih dahulu terkait dengan delegasi Indonesia akan mengirimkan Menteri Luar Negeri, begitupun juga dengan Ketua MPR Ahmad Muzani begitu. Tapi kita ketahui bahwa Indonesia juga kan sudah menerima undangan, namun sebelumnya ini akan mengirimkan delegasi yakni adalah Dubes Indonesia untuk Iran begitu, namun tidak memiliki akses. Nah, Anda membacanya seperti apa terkait dengan delegasi-delegasi yang dikirimkan, meskipun tampaknya negara-negara yang hadir ini memang selama ini ada kedekatan tertentukah dengan Iran, karena kalau melihat undangannya, untuk undangannya sendiri kan ini tidak hanya diberikan, tidak semuanya mendapatkan undangan, terutama adalah negara-negara di Eropa begitu ya. Tampaknya Indonesia menjadi satu hal yang dipertimbangkan juga oleh Iran. Selain dari undangan, bagaimana dengan sebelumnya dari langkah pemerintah Indonesia untuk mengirimkan duta besar Indonesia saja?
Sebenarnya secara hukum, Bapak Rulian Syah Sumirat itu pas untuk berada di situ ya. Beliau adalah duta besar RI luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi kewenangannya itu sangat besar, persis seperti saudara kita Bapak Dian Wiranjurit yang pernah mendapat amanah yang sama untuk Iran. Tapi tentunya pada saat duta besar itu berada di ruangan yang sama dengan para duta besar yang lain, tentunya kan akan ada kecanggungan karena teman duta besar saya itu presidennya ada, dan presiden berada pada prosesi yang berbeda, di ruangan berbeda, dengan tata krama yang berbeda, dan tentunya hal ini akan memberikan ewuh pakewuh di antara para duta besar yang pimpinan negaranya tidak berada di situ. Dan untuk itu daripada ini perbincangannya menjadi liar, banyak pihak-pihak di luar mengatakan Indonesia itu apapun kebijakannya tapi posisinya berada sama dengan Amerika. Indonesia itu posisinya sama dengan Uni Eropa. Tentunya kan kita tidak mau ditafsirkan seperti itu. Indonesia adalah negara dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan menolak menjadi ekor dari negara manapun. Dan saya sangat berharap Menlu kita dan Ketua MPR kita dapat diterima oleh pemerintah Iran dan hadir pada hari yang sangat penting, yakni pemakaman Ayatollah Ali Khamenei pada tanggal 9 mendatang. Demikian. Oke, baik. Langsung saja kalau begitu Pak Dian, ini mantan Menteri Luar Negeri kita di Depati Jalan juga sempat mengkritik begitu ya terkait rencana awal dari pemerintah yang dinilai ini hanya mengirim duta besar ke Teheran saja. Menurut Anda seperti apa Pak Dian jika secara aturan tadi disampaikan begitu ya oleh Pak Reza tampaknya sebetulnya diperbolehkan juga untuk mengirimkan duta besar, namun aksesnya ternyata dibatasi, sebetulnya seperti apa sih Pak Dian kalau menurut pendapat Anda? Begini, kalau dikatakan siapapun berhak mewakili negaranya, tidak ada salahnya dengan pernyataan itu. Oke. Tapi tolong diperhatikan tata diplomasi, protokol diplomatik. Itu semua ada aturan yang tidak bisa seenaknya diacak-acak. Saya harus bilang ya, sikap kita dalam menentukan delegasi ke acara pemakaman Ayatollah Khamenei ini amat sangat ngawur. Karena undangan sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan Ayatollah Khamenei sudah disemayamkan berbulan-bulan, buat saya hal yang mudah kalau kita menyiapkan dari lama, karena pemberitahuan bahwa pemakaman akan dilakukan bulan Juli itu tidak disampaikan begitu saja, tapi melalui pemberian waktu yang cukup untuk ke setiap negara yang mau hadir menentukan siapa yang akan dikirim. Dalam tata acara seperti ini, buat saya kalau pemimpin besar yang meninggal atau presiden atau raja, sudah sepantasnya pemimpin negara, dalam hal ini Indonesia, juga mengirimkan presidennya karena dialah kepala negara yang tertinggi. Artinya apa sih? Kalaupun presiden katakan dengan berbagai alasan tidak bisa menghadiri, itu ada tata urutan yang harus dipatuhi. Masih ada wakil presiden, masih ada ketua MPR, masih ada ketua DPR, semua itu punya status yang masih ada yang namanya Menko, masih ada yang namanya menteri-menteri, masih ada yang namanya wamen. Baru duta besar di negara itu, kalau memang semuanya tidak bisa. Dan saya sangat kecewa dengan pernyataan dari pihak kita sebelumnya, dikatakan kita mengutus duta besar kita di Iran karena semua sibuk akan ada tamu negara. Buat saya itu pernyataan sama sekali bohong. Ya, berapa banyak petinggi kita termasuk 104 menteri dan wakil menteri, apa semua sibuk menyambut Modi? Apa semua sibuk menyambut Presiden Belarus? Apa semua sibuk menyambut Perdana Menteri Singapura? Bohong itu. Itu sama sekali menunjukkan kita tidak punya perencanaan dan tidak menghargai apa yang terjadi di Iran. Dan harus diakui, buat saya kelihatan sekali kok faktanya bahwa kita itu saat ini sangat mengundermine Iran. Makanya tidak memikirkan dampak psikologis dan dampak diplomasi atas sikap kita ini. Coba bayangkan, kalau sekarang semua negara 32 yang ada daftarnya itu sudah mendaftarkan sebelumnya, makanya diurutkan tuh dari pemimpin yang secara presiden, secara urutan
protokol itu ditempatkan di atas sampai yang nomor 32 itu mungkin menteri yang dikirimkan. Duta besar sama sekali tidak ada porsinya. Kalau datang pun seperti diberitakan tidak akan dapat akses di samping jenazah untuk mengucapkan doa-doa. Buat saya ngawur. Karena buat saya sebenarnya hal seperti ini harus dihindari. Kenapa? Iran bukan musuh kita kok. Tahun 50 sudah saling mengakui secara diplomatik. Tahun 58 kita punya perjanjian persahabatan. Kok sekarang kita menganggap dia seakan-akan seperti negara ketiga, negara yang bukan utama buat kita, sehingga acara sepenting acara prosesi pemakaman Ayatollah Khamenei kok diremehkan begitu saja. Saya sangat kecewa. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya dari Pak Reza. Hal seperti ini seharusnya harus dihindari begitu ya, karena kalau kita melihat dari penjelasan Pak Dian tadi dalam dunia diplomasi, artinya level pejabat yang kemudian dikirimkan ini juga mencerminkan dari pesan yang ingin disampaikan oleh suatu negara seberapa penting begitu ya hal tersebut. Nah, apakah sebetulnya Indonesia sebetulnya memang berada dalam di bawah kekuasaan Amerika Serikat? Kan kita tidak ingin hal tersebut yang kemudian menjadi persepsi begitu ya bagi masyarakat dunia bahwa sebetulnya kan Indonesia juga menganut posisi bebas aktif begitu Pak Reza. Bagaimana dengan hal ini? Memang dunia itu melihat ya bahwa posisi kita itu berada sama dengan Amerika Serikat, berada sama dengan Australia, dengan Uni Eropa. Tapi sebelum hal ini menjadi kebenaran, maka tentunya pemerintah kita hendaknya memberikan jawaban yang tegas. Mengapa sampai terlambat mengirimkan delegasi ke Iran? Dan untuk itu kan tentunya perlu komunikasi yang terus-menerus antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Iran yang ada di Jakarta. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu persis kapan aman membuat posisi dan kapan itu menjadi blunder. Dan ini adalah hal yang kita hendaknya renungkan bersama begitu. Karena selama sebulan terakhir saya perhatikan Duta Besar Iran itu lebih banyak berkunjung kepada tokoh-tokoh yang bukan pemerintah. Dan untuk itu tentunya hendaknya menjadi peringatan bagi kita sendiri, pelajaran bagi kita apa yang sudah kita hadap. Bagaimana cara kita menangani hubungan diplomatik. Kalau saya melihat dari luar, saya melihat bahwa ada hal-hal yang membuat Iran itu sedih melihat Indonesia kok tidak seperti negara punya kemampuan bebas aktif. Misalnya kapal Iran yang sudah diundang lama untuk ikut latihan Komodo mendadak tidak bisa masuk. Kemudian juga adanya pelelangan atas kapal minyak Iran. Jadi tentunya hal ini membuat hubungan kedua negara sedikit saling bertanya begitu ya. Kemudian juga pada saat Iran dibom habis-habisan pada tanggal 28 Februari, mengapa kita terlambat menunjukkan duka cita? Pertama sekali yang meninggal adalah ratusan anak-anak usia SD dan juga Ayatollah yang sangat dihormati sebagai pimpinan tertinggi dari negara Iran. Ya tentunya hal ini dicatat dengan baik oleh Iran. Jadi mungkin mereka pada saat ini melihat bahwa rakyat Indonesia lebih dekat kepada Iran daripada pemerintah mereka. Dan tentunya cara ini yang sedang dilakukan oleh Pak Menlu kita dan Kepala DPR untuk datang ke Iran. Dan saya sangat berharap kedua pimpinan kita itu dapat menjelaskan kepada pemerintah Iran bahwa suara Indonesia itu adalah seperti yang akan saya sampaikan dan bukanlah seperti yang direka-reka oleh media massa. Demikian. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Pak Dian. Begini ya, tolong diingat ya, bahwa tadi kan saya bilang memang ngawur kita kok. Kita itu menganggap karena duta besar kita tidak punya akses, kita kirim pejabat setinggi menteri, pasti diterima. Tolong diingat, sudah ada jadwal. Tanggal 3 sampai 5 itulah kesempatan dignitaries, artinya petinggi-petinggi dari berbagai negara diberi kesempatan untuk menyampaikan duka cita langsung di depan jenazah. Setelah itu sudah ada protokol lain, ada ke Qom, ada ke Najaf, ke Karbala, dan terakhir dibawa ke. Kok kita seenaknya mau bilang kita akan datang pada saat pemakaman di Mashhad. Kan pada waktu itu hanya pemakaman, sudah tidak ada lagi protokol untuk kalangan diplomatik. Kok kita mengharapkan pasti diterima? Buat saya begini, tolong diingat yang namanya menteri atau ketua DPR dengan segala hormat belum tentu diterima.
Baik, oke baik Pak Dian, kita catat hal tersebut. Kita masih akan melanjutkan. Biasa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita akan langsung saja melanjutkan dialog bersama dengan Pak Teguh Reza Syah dan juga Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, melanjuti tadi pandangan Anda begitu ya, lantas ketika memang kita sudah melewatkan dari agenda intinya untuk para delegasi yang resmi begitu ya pada tanggal 3 sampai dengan 5, lantas ini nasi sudah berubah menjadi bubur begitu ya. Langkah selanjutnya yang memang masih bisa kemudian kita racik hubungan Indonesia, diplomasi Indonesia agar tetap bisa bertahan bersama dengan Iran begitu ya, agar tetap bisa melekat juga. Apakah kemudian Menlu Indonesia ini menurut Anda tetap akan diterima oleh Iran, dan jika iya, sebaiknya langkah apa saja yang kemudian diberikan penyampaian oleh Menlu Indonesia untuk Iran? Kalau Menlu dan Ketua MPR diterima saja, itu sudah luar biasa kebaikan Iran, luar biasa, dan itu mungkin bisa dibilang keajaiban. Kemungkinan besar tidak akan terima. Tapi kalaupun datang, dia nggak akan bisa apa-apa juga. Karena apa? Kalau mau ketemu katakan Menlu Iran sudah tidak mungkin, karena semua petinggi Iran pun akan ada di Mashhad untuk melepas jenazah pemimpin besarnya. Tidak mau diganggu dengan acara-acara politik, apalagi ke dalam kaitan hubungan antar negara, apalagi dengan negara seperti Indonesia yang sudah mengecewakan Iran secara berkali-kali. Buat saya kita cuma bisa menunggu apakah jawaban Iran itu menerima atau tidak. Kalau menerima, laksanakan kesempatan itu titik, tapi jangan berharap di situ kesempatan kita untuk melakukan diplomasi, negosiasi dalam rangka memperbaiki. Bukan tempatnya kita bicara seperti itu. Yang bisa kita lakukan, pulang ke tanah air, kita siapkan langkah-langkah berikut. Buat saya nomor 1 adalah melepaskan kapal Iran yang ditahan sejak 2023. Itu merupakan goodwill dari kita. Bukan kita mengemis untuk meminta-minta kita jadi hubungan baik. Kita harus fair, kita salah kok. Kenapa kita tidak mengakui bahwa kesalahan itu dengan bentuk kita lepaskan? Syukur-syukur Iran akan membalas goodwill kita dengan melepaskan kapal tanker kita yang ada di kawasan Teluk sana, diizinkan melewati Selat Hormuz. Upaya seperti ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Apalagi dengan momen yang masih suasana duka cita rakyat dan warga Iran. Buat saya harus ada review, peninjauan ulang bagaimana kita menata hubungan diplomatik dengan Iran kembali ke jalur yang seperti kita idam-idamkan waktu tahun 50 kita buka hubungan diplomatik. Kedua, kita juga harus mulai mencari kita bisa mencari bagaimana langkah diplomatik untuk mengobati hal-hal yang lain tuh, antara lain tadi kecewaan Iran dan sebagainya. Setelah itu baru kita mungkin bisa berharap Iran memberikan tanggapan yang juga positif atas niat baik kita, atas goodwill kita. Kalau tidak, kita harus pahami bahwa kalau kita berada di tempat seperti Iran dan diberlakukan seperti Iran melakukannya seperti yang kita lakukan sekarang, kita juga pasti tidak bisa begitu saja mengobati kekecewaan kita. Itu hal yang biasa dalam dunia diplomatik. Kita yang harus mulai menata kembali bukan hanya hubungan dengan Iran, tetapi juga politik luar negeri kita. Apakah masih tetap bebas aktif? Apa kita mampu kembali lagi? Karena buat saya yang namanya non-blok, yang namanya OKI, yang namanya D8 sudah tidak relevan dengan posisi politik kita sekarang. Kita sudah melanggar yang namanya bebas aktif, kita sudah menyatakan keberpihakan kita terhadap negara besar yang hegemon, yang selalu menginginkan kekuasaan paling hebat di dunia, dan kita sudah bergabung dengan negara Zionis Israel yang katakan masih belum bisa diterima di masyarakat internasional yang luas. Terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan setelah acara prosesi pemakaman selesai. Itu pun kalau kita akhirnya Menlu dan Ketua DPR tidak terima, kita yang harus lapang dada dan tetap kita yang harus memulai goodwill untuk merangkul kembali Iran.
Oke, baik. Menurut Pak Dian, begitu ya, langkah pemerintah Indonesia sejak awal ini memang sudah kurang tepat. Bagaimana dengan Pak Reza? Pak Reza, artinya ketika ini akan mempengaruhi ataupun kemudian mencederai begitu ya hubungan diplomatik antara Iran dan juga Republik Indonesia. Apakah dengan goodwill yang tadi memang sudah dijabarkan oleh Pak Dian, ini juga menurut Anda melihat dari situasi hubungan internasional saat ini, begitu apakah hal tersebut juga bisakah merekatkan kembali hubungan antara Indonesia dengan Iran? Tentunya perlu masa tunggu ya. Dan selama masa tunggu itu kita tidak bisa menekan Iran. Iran sekarang sedang berduka sampai tanggal 18 Agustus nanti itu tampaknya masih dalam suasana perkabungan. Dan untuk itu suasana kebatinan adalah internal. Mereka akan sangat membatasi diri berkomunikasi dengan pihak luar. Mohon kita berada pada posisi bisa memahami bagaimana suasana kebatinan Iran. Tadi Pak Dian sudah menunjukkan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Dan tampaknya pemerintah Indonesia perlu menyimak penjelasan Pak Dian tersebut sehingga dalam sampai tanggal 18 Agustus nanti berdekatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, kita sudah bisa membuktikan kepada Iran bahwa inilah sikap Indonesia yang sebenarnya. Kita sama-sama berada pada posisi negara yang taat kepada aturan hukum PBB. Posisi kami adalah sama dengan Anda, negara yang dicederai pada tanggal 28, dan kemudian juga kami memahami wafatnya pemimpin Anda ini adalah suatu bencana nasional, sesuatu hal yang tidak bisa dinyatakan lewat bela sungkawa saja, dan kami menghargai bahwa seluruh tataran yang Anda, seluruh pergerakan hari itu sudah Anda buat dengan sangat baik, dan kita nggak usah menekan lah. Kita sudah Iran sudah bisa mencatat bahwa Indonesia pada pada hari-hari terakhir sudah menunjukkan itikat baiknya, dan untuk itu kita serahkan pada Iran. Dan untuknya ke depan mohon ini kesadaran bahwa hubungan bilateral itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat. Mungkin Iran dalam hal ini bisa terketuk hatinya melihat betapa masyarakat Indonesia itu dari hari ke hari itu bersama dengan mereka, menunjukkan duka cita yang sangat mendalam, dan juga betapa media massa itu di Indonesia dengan adilnya mengizinkan masyarakat Indonesia untuk itu menyampaikan ekspresi mereka atas apa yang sedang terjadi di Iran. Dan tentunya kita berharap menjelang 18 Agustus nanti kita mengawali suatu babak baru, dan itu sekarang sampai tanggal 18 Agustus nanti kita melakukan langkah-langkah penyelesaian, langkah-langkah pemulihan. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Dian tentang kapal kita yang masih belum tiba ke Indonesia, kemudian dengan nasib dari kapal mereka yang dalam posisi lelang, kemudian juga bagaimana kerjasama kelautan, kerjasama angkatan laut antara Indonesia dengan Iran yang sempat tidak harmonis karena kita tidak mengizinkan mereka datang walaupun mereka sudah kita undang kemari. Tentunya marilah sama-sama pemerintah melakukan hubungan diplomatik dan masyarakat juga melakukan hubungan track 2, track antar kampus, track 3 antar dunia usaha, kemudian berbagai track yang lain. Jadi dengan demikian pada saat terjadi kendala pada satu sisi, maka sisi-sisi yang lain dapat memperkuat dan menunjukkan kepada dunia bahwa antara kita dengan Iran memang senantiasa ada persaudaraan, dan inilah saatnya kita diuji dan membuktikan bahwa persaudaraan kita dengan Iran itu langgeng adanya, dan Indonesia pada saat yang sama adalah benar-benar menjalankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Walaupun sempat dinyatakan oleh dunia kita terlihat kok sama posisinya dengan Amerika Serikat, sama dengan Uni Eropa, kita buktikan sekarang bahwa itu adalah temporer, dan yang benar adalah Indonesia tetap berada konsisten sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif. Demikian. Oke, baik. Kalau menurut Pak Reza begitu ya, kita juga tidak perlu terlalu berkan terhadap Iran dalam masa berkabung saat ini. Kita juga akan membahas sebetulnya Pak Dian dan juga Pak Reza untuk membreakdown begitu ya langkah yang diambil oleh pemerintah sejak awal terhadap Iran. Apa yang kemudian melatar belakangi langkah tersebut? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Satu Utama. Di sini kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari.
Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Perjalanan energi tanpa batas terus bergulir. Menembus batas kota yang menyatukan ribuan suara. Dan kini kemeriahan itu telah tiba di tanah para pemberani. Aga Kareba, Kota Makassar. Selamat datang di kota yang selalu bersatu dalam kemeriahan untuk berpesta. Ribuan langkah membawa satu arah, merayakan bersama dalam semesta berpesta. Satu irama, satu teriakan. Mengguncang langit Makassar. Namun, petualangan belum berakhir. Siapkan dirimu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kami pasti terhubung dengan dosen hubungan internasional Presiden University Pak Teguh Reza Syah serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016 serta Pak Dian Wirengjurit maksud kami, dan juga sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsul Rizal. Kalau begitu sebelum saya nanti menyapa begitu ya ke Pak Daeng Ical, saya ingin ke Pak Dian terlebih dahulu. Seperti yang tadi kita jeda, kita akan membahas terkait juga membedah langkah awal dari pemerintah untuk kemudian mengutus duta besar saja. Pak Dian, sebetulnya kalau secara hierarki begitu ya penunjukan ini, apakah memang Anda selama menjadi duta besar begitu ya dari presiden ataupun pimpinan untuk kemudian menunjuk duta besar, apakah karena memang ada kepentingan tertentukah untuk membatasi dengan sebuah negara, atau memang ini hanya ada penyesuaian terhadap kemudian dinamika yang sedang berkembang dari internal negara kita saja, Pak Dian? Terima kasih. Kalau buat saya jelas tidak ada alasan-alasan tadi itu. Ada kepentingan tertentu, ada pertimbangan strategis ini bentuk ignorance kita terhadap Iran. Karena tadi saya sampaikan kan, kita tahun 50 kita sudah berbaik-baik dengan perjanjian persahabatan pada tahun 58. Apa sih yang membuat kita kayak ada hambatan untuk dekat-dekat dengan sahabat kita? Namanya perjanjian persahabatan. Dan itu sangat strategis, kita menjadi mitra itu dengan perjanjian itu. Kok sekarang gara-gara masalah nuklir Iran yang sekarang, kok kita jadi berubah mengikuti irama musiknya si Trump? Tolong diingat sekali lagi, ketika Amerika, negaranya Trump yang sama, diperintah oleh Obama, kan semua berjalan mulus gitu loh. Perjanjian damai tercapai, kerjasama mulai dibuka, dana Iran yang dibukukan mulai dicairkan, sejalan dengan kemajuan program nuklir yang diverifikasi oleh IAEA. Loh, itu sudah berjalan. Kan hanya masalah muncul ketika itu semua dibatalkan sepihak oleh yang namanya Trump. Artinya apa sih? Biang kerok dari semua ini adalah Trump. Dan dia bukan mewakili negara Amerika. Dia mewakili kepentingan dia dan kelompoknya. Makanya kita bisa lihat dinamika di dalam negerinya Amerika sendiri banyak penolakan, bahkan dari
legislatif, eksekutif yang lain, bahkan pihak militer pun sudah banyak yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan seperti ini diteruskan. Tolong diingat, perang Iran sejauh ini katanya telah merugikan Iran 300 miliar dolar. Tapi itu akan dibutuhkan untuk rekonstruksi Iran. Tapi tolong lihat hasil verifikasi dari lembaga-lembaga Amerika sendiri. Konon perang Iran-Amerika ini telah memakan biaya 1 triliun dolar Amerika. Artinya apa sih? Selama ini semua ditutup-tutupi. Mau dibilang menang, mau dibilang apa, memang secara kuantitatif mungkin hanya 42 pesawat Amerika yang hancur, tapi berapa banyak pangkalan rusak dengan biaya perbaikan yang akan ratusan juta bahkan miliar dolar, belum lagi kapal induk yang terbirit-birit akhirnya lari dari kawasan Oman untuk ditarik ke mana waktu itu, Yunani. Kan ini membuktikan bahwa perang ini kalau diteruskan yang akan menderita bukan hanya rakyat Iran yang dikeroyok, tetapi rakyat Amerika dan sekutu-sekutunya. Akibatnya apa? Kita sudah melihat kok, sekutu-sekutunya Iran mulai menarik diri dari sekutu Amerika mulai menarik diri dari Trump. Nah, sekarang tinggal bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang yang ada sekarang ini untuk mengambil langkah-langkah yang sifatnya menenteramkan Iran untuk kembali menganggap kita sebagai sahabat. Oke, baik. Seperti yang tadi disampaikan begitu ya, ada hambatan-hambatan, tampaknya hambatan yang ada nilai begitu ini merupakan Amerika. Kita bahasa sederhananya seperti setengah menjaga perasaan dari Amerika Serikat begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Daeng Ical. Pak Daeng Ical, Daeng Ical, sudah terhubung? Iya, Mbak Nisa. Baik, siap. Waalaikumsalam. Daeng Ical, ini kita lihat bahwa sebelumnya yang tengah santer juga ada Menteri Luar Negeri Dino Patijalal begitu yang sempat mengkritik rencana awal dari pemerintah yang kemudian dinilai hanya mengirim duta besar saja begitu ke Teheran. Nah, sebetulnya Komisi 1 memandangnya seperti apa? Apakah juga sebetulnya sebelum adanya keberangkatan ini ada komunikasi tidak, ada koordinasi tidak dengan pihak DPR Komisi 1? Daeng. Iya. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Salam hormat. Assalamualaikum Pak Prof, Mr. Ambassador, semua yang Waalaikumsalam. Yang pertama Mbak Nisa ya, jadi kita memberi penekanan yang sangat penting terhadap event pemakaman dari pemimpin besar Iran itu, dan kita sampai menjadwalkan untuk ketemu dengan teman-teman dari Kemenlu dan membicarakan ini secara personal, secara khusus. Artinya kita memberikan, karena kebetulan kita menjadwalkan ada rapat dengan Sasparlu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pak Tata, dan kemudian kita singgung juga masalah ini dan kita memberikan input bahwa momentum ini adalah sebuah anugerah alam yang mesti dimanfaatkan dalam diplomasi Indonesia. Nggak boleh berlalu begitu saja, dan kita minta untuk memberikan respon yang semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa presiden yang datang, itu adalah orang yang identik atau menjadi personifikasi dari presiden, sehingga juga mampu menjadi personifikasi dari diplomasi Indonesia di hadapan Iran. Karena secara psikologis momentum ini tidak ada penolakan psikologis. Semuanya diterima, semua yang datang itu pasti akan diberikan perlakuan yang maksimal, dan ini tentu harus dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu kemudian baru muncul Ketua MPR juga akan datang ke prosesi pemakaman ini juga bersama dengan Menteri Luar Negeri, yang sebelumnya di-standby-kan itu adalah dubes kita. Dan ini juga yang kami konfirmasi bahwa dubes kita itu mendapatkan respon yang luar biasa di Iran. Jadi sangat dipandang, dan itu juga merupakan perwakilan dari negara sahabat dan diberikan banyak privilege. Dan itu tentu menjadi bagian dari simbolnya penghargaan Iran terhadap kita. Dan ini yang mesti dijawab secara proporsional. Ini yang mesti diberikan respon yang juga sama dengan respon positif yang diberikan oleh Iran terhadap perwakilan dari Indonesia. Maka harusnya juga Indonesia menggunakan momentum ini untuk juga kalau perlu ya full performance lah datang ke sana. Kalaupun tidak bisa Presiden Prabowo, mungkin orang yang sekali lagi merupakan identik dengan, nah itu salah satunya adalah Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR. Mungkin itu yang Presiden terima sehingga mengutus
dan meminta kepada ketua MPR walaupun secara kelembagaan tidak bisa mewakili presiden saya tetapi mewakili seluruh rakyat Indonesia bersama dengan Menlu yang tentunya merupakan sekretaris jenderal dari partai yang sama dengan presiden, sehingga ini dianggap bisa lebih secara komprehensif mewakili komitmen Presiden Prabowo terhadap Iran. Oke, baik. Nah, Pak Dian, saya ingin langsung saja ini tadi Pak Daeng sampaikan begitu ya, tampaknya dubes kita ini sangat disambut, sangat dipandang begitu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Pak Dian? Pak Daeng, dengan segala hormat nih Pak Daeng, tadi kita udah singgung masalah ini bahwa dalam konteks pelaksanaan prosesi pemakaman, pengiriman duta besar kita sangat tidak patut, Pak, karena yang dibutuhkan adalah keseriusan kita, penghargaan kita terhadap hubungan Indonesia-Iran yang sudah berlangsung sejak tahun 50, pengakuan diplomatik masing-masing, bahkan tahun 58, tadi kami sudah sampaikan, kita itu ada perjanjian persahabatan. Dan perjanjian persahabatan ini sangat strategis karena mencakup berbagai bidang, dan hingga saat ini setahu saya belum pernah ada pembatalan atau pembatalan dari perjanjian itu, artinya masih berlaku. Tapi yang saya sayangkan Pak Daeng, bahwa kebijakan kita belakangan ini terhadap Iran itu sudah sangat jauh dari spirit persaudaraan, spirit persahabatan, spirit kolegialitas antara negara-negara yang sebenarnya tidak ada masalah sejak lama. Tapi hanya karena kebijakan pemerintah kita yang sekarang mengambil jalur yang berbeda, yang menurut saya sudah mengingkari prinsip bebas aktif, non-blok, dan sebagainya, mengakibatkan hubungan kita dengan negara sahabat seperti Iran menjadi renggang. Kita bisa lihat kok, kita malah bergabung kepada sebuah institusi di mana di dalamnya ada negara-negara Arab, negara Zionisme Israel, dan Amerika. Kita juga melihat kenyataan negara Arab, negara Zionisme, dan Amerika bersatu menyerang sebuah negara non-blok, bersatu menyerang sebuah negara Islam. Bahkan kita sekarang sedang menjadi ketua D8. Buat saya, kita lihat lagi deh, terlalu banyak masalah yang mengecewakan Iran akibat sikap dan kebijakan kita yang sangat-sangat tidak menunjukkan etika diplomatik yang pas gitu loh Pak Daeng, dengan segala hormat. Betul ya. Baik. Nah, buat saya tadi kita sama Pak Tuku juga sudah mengungkapkan, kita bukan mengemis minta baik-baik sama Iran, bukan. Tapi kita sudah sewajarnya mengedepankan goodwill kita untuk merangkul Iran. Nah, tadi saya disinggung Pak, bahwa ini dalam konteks pemakaman ini saja, belum tentu yang namanya Menlu pun, dan maaf dengan segala hormat sama Ketua MPR, belum tentu bisa diterima Pak. Karena akan mengacaukan acara protokol yang sudah dialokasikan bahwa tanggal 9 itu hanya pemakaman. Kapan lagi ada tempat untuk acara protokol diplomatik? Saya kira sudah tidak ada Pak. Nah, buat saya, kita yang harus lebih mawas diri, ke depan ini kita mau gimana dengan Iran? Apa mau seperti ini terus? Dengan seperti ini terus, kita akan semakin kehilangan peluang ketika Iran mulai, perjanjian damainya mulai tercapai, kita akan ketinggalan Bapak. Oke, Pak Daeng silahkan ditanggapi, apakah aspek-aspek tersebut juga sudah dipertimbangkan? Anda mendengar hal tersebut dari pemerintah, Pak Daeng? Betul Mbak Nisa, jadi saya setuju 110% dengan Pak Dubes, dan ini juga kita sampaikan bahwa sekali lagi momen ini nggak akan mungkin berulang, dan momen ini harus menunjukkan ekspresi pemerintah yang optimal lah. Kalaupun kemarin kemudian ada proses yang menyebabkan mereka menganggap bahwa atau mengestimasi bahwa Indonesia itu sudah berbeda dengan yang dulu-dulu, maka momentum ini bisa menjadi momentum untuk memberikan pengakuan bahwa inilah saudara Anda yang namanya Indonesia itu pokoknya masih seperti dulu, belum berpindah main hati. Tetapi memang dinamika kemarin itu memang luar biasa. Volatilitasnya itu luar biasa tinggi sehingga politik kita itu sangat sulit dibaca secara, ya kalau boleh dibilang itu memang luar biasa volatilitasnya itu, sehingga Presiden memainkan strategi diplomasi yang kelihatan
ya kelihatan seperti kutu loncat, atau kelihatan seperti lompat-lompat, atau kelihatan seperti banyak warna. Nah, disitulah karena seorang Presiden Prabowo bagi kami, bacaan kami itu adalah memiliki citra yang lumayan kuat, sehingga apa yang disampaikan itu juga dipertimbangkan sebagai bagian dari ekspresi yang seharusnya, dan ini juga yang diperankan. Oleh karena itu kita cuma mengingatkan bahwa kita tidak punya kewenangan, terutama di DPR juga itu, untuk mengarahkan atau memerintahkan untuk menuju siapa yang dikirim. Tetapi kita minta ke Pak Menteri Luar Negeri itu bahwa momentum ini belum tentu bisa berulang kapan saja oleh pemerintahan ini. Jadi jangan disia-siakan, karena dengan momentum ini maka kita bisa memulihkan beberapa kekurangan atau kekecewaan atau apalah yang kemarin itu, dan ini sudah terbukti bahwa Iran itu adalah salah satu negara sahabat yang luar biasa kontributifnya bagi bangsa Indonesia. Bukan cuma bangsa Indonesia sih sebenarnya, kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia pun juga luar biasa perannya, dan ini juga memberikan rasa percaya diri bagi negara-negara lainnya, negara ketiga di Global South, bahwa salah satu anggotanya itu dalam tanda kutip ya, perang besar itu mampu keluar sebagai pemenang, walaupun juga itu klaim dan sepihak atau klaim sepihaknya orang lain bilang dia yang menang, nggak masalah. Tapi terlepas dari itu, kita menganggap bahwa Iran itu adalah representasi dari Global South, kemudian representasi dari dunia atau komunitas Muslim, representasi dari negara ketiga yang mampu memperlihatkan bahwa mereka mampu, dan inilah yang merubah ya peta geologi ya geopolitik lah. Dan itu juga yang harus dimanfaatkan Indonesia. Tidak boleh ada ketinggalan. Jadi left behind. Jadi harus seiring. Cita ini yang ingin dibangun. Ya. Begitu pesan kita sama Pak Menlu. Ya. Oke, baik. Ini menarik Pak Reza. Saya ingin tanggapannya bagaimana dengan strategi diplomasi dari pemerintah kita ini tadi disampaikan oleh Daeng, begitu tampaknya seperti kutu loncat ya. Apakah hal tersebut juga memang tampak positifkah bagi negara-negara lain yang saat ini tentunya adalah dalam artian adalah Iran begitu? Seperti apa Pak Reza? Ya, dalam kondisi seperti ini ya. Pak Reza, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi. Kalau begitu silahkan ditanggapi Pak Dian. Untuk sama-sama membahas apa yang hendaknya dilakukan untuk melakukan penyembuhan ini. Baik. Dan untuk itu ya kita harus legowo. Kita mendengarkan dengan baik. Kita mendengarkan dengan hikmat. Dan semoga dengan demikian secara bertahap hubungan bisa membaik. Karena duta besar itu kan di sini tugasnya adalah membina hubungan bilateral, dan juga kita bisa. Baik, Pak Reza, Pak Dian, tampaknya kalau dari penjelasan Daeng begitu ya, kita mendengar suatu hal yang berbeda begitu dengan dari yang kita lihat ataupun menjadi fakta di lapangan. Bagaimana tanggapan Anda Pak Dian? Buat saya begini, mestinya sudah waktunya pemerintah, dalam hal ini Presiden, dengan segala hormat mengurangi statement-statement atau narasi-narasi yang sangat tidak friendly ya terhadap Iran gitu loh. Karena ketika perang itu saja sudah jelas Iran dikeroyok negara Arab, tapi statement yang keluar dari Bapak Presiden Prabowo justru mengecam Iran yang dikatakan menyerang Bahrain. Buat saya ini satu pemutarbalikan fakta hanya untuk menyenangkan salah satu pihak, dalam hal ini Amerika. Buat saya, buat apa sih statement seperti itu? Sudah jelas kok fakta di lapangan menyatakan Iran itu dikeroyok negara Arab, dibantu Zionis Israel, dan didukung oleh induknya yang namanya Trump. Nah, baik. Nungguin ada acara minta maaf Mbak Nisa. Terima kasih Daeng kalau begitu. Selalu alasan lah. Ampun masyarakat mudah-mudahan tepat kali. Siapa lain? Makasih banyak. Baik. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Daeng atas informasinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut Pak Dian. Jadi buat saya sudah waktunya lah kita coba ya. Kalau kita masih berat kepada salah satu pihak, katakan Amerika, silakanlah, itu udah kebijakan pimpinan negara. Tinggal dalam mengimplementasikan kebijakan itu, janganlah kita mengabaikan kepentingan kita, hubungan baik kita yang sudah ada dengan negara-negara sahabat kita, dalam hal ini Iran. Kita bisa kok menunjukkan bahwa kita sangat lenient terhadap satu pihak, misalnya Amerika, tapi kita juga sebagai negara berdaulat, masa kebijakan kita juga harus mengikuti
Amerika, kan enggak lah. Kita juga punya dignity kok. Kita kan berdaulat. Kita juga sampai bisa jadi negara berdaulat seperti ini, perjuangannya kan juga tidak mudah. Artinya melalui berbagai tahap, termasuk upaya diplomasi. Nah, dalam konteks menenteramkan situasi, sudah waktunya lah Presiden memfokuskan pada masalah-masalah yang lebih urgent, masalah dalam negeri, masalah yang mengacu pada kepentingan langsung terhadap harkat hidup rakyat banyak. Tidak usahlah kita terlibat dalam upaya, apalagi mengikuti pola atau pattern yang dibangun oleh negara yang jelas-jelas merupakan salah satu kubu yang kita harus menghindari untuk menjaga politik bebas aktif kita. Baik, kalau begitu terakhir saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, setelah rangkaian pemakaman ini selesai, bagaimanapun nanti hasilnya begitu ya, entah dari Menlu kita akan diterima atau tidak, ada hal-hal yang semestinya bisa disampaikan begitu dari delegasi kita, dari pemerintah kita. Menurut Anda, bagaimana kemudian peluang dari hubungan kita, relasi kita antara Indonesia dengan Iran ke depannya, Pak Reza? Iran adalah negara yang beradab. Iran memiliki sejarah yang luar biasa. Tentunya Iran bisa mengerti tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi, tekanan-tekanan di dalam negeri dan luar negeri yang sedang kita hadapi. Iran bisa melihat seminggu terakhir betapa sibuknya Presiden Indonesia menerima kunjungan banyak kepala negara. Kemudian tentunya Iran bisa melihat langkah-langkah penyelamatan apa yang kita lakukan untuk mendinginkan suasana. Karena tentunya jangan sampai keadaan ini ditafsirkan oleh berbagai pihak untuk memperburuk keadaan. Dan untuk itu mohon pemerintah Indonesia berkonsultasi, mengundang Duta Besar Iran ke Kementerian Luar Negeri, dan pada saat yang sama juga Duta Besar kita di Iran berkomunikasi dengan pemerintah di sana, agar dengan demikian suasana psikologis saat ini tidak dipermainkan oleh berbagai pihak yang merongrong sehingga terkesan sesama negara D8 dan sesama negara dalam gerakan non-blok itu sedang menghadapi masalah struktural. Tidak, ini tidak terjadi. Dalam hubungan diplomatik memang selalu ada naik dan turun, up and down, dan pada saat sekarang sedang sedikit turun, marilah kita sama-sama melakukan pemulihan, dan hendaknya masyarakat tidak menjadikan ini sebagai suatu isu, bahwa ini adalah izinkanlah pemerintah menanganinya dengan baik, dan kita dari masyarakat mencoba juga memperkokohnya lewat persaudaraan antar umat, memperkokohnya lewat media, sehingga dengan demikian Iran senantiasa mengerti bahwa dalam kondisi seperti ini Indonesia, pemerintah dan masyarakatnya bersama mereka. Demikian. Baik, kita nantikan begitu ya langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang akan hadir begitu ke Iran. Kalau begitu terima kasih banyak atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan dalam diskusi kita pada sore hari ini, Pak Dian dan juga Pak Reza. Salam sehat selalu dan selamat sore. Terima kasih.